Halo semuanya. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang cukup bikin mikir. Gimana kalau semua yang kita tahu tentang masa lalu, tentang sejarah, ternyata cuma kebohongan yang dirancang dengan sangat rapi? Coba bayangin deh, kalau saya kasih Anda pilihan mirip kayak di film The Matrix gitu, Anda bakal pilih yang mana? Kebohongan yang bikin hidup terasa enak dan nyaman, atau kebenaran yang mungkin sakit banget pas kita tahu? Oke, kita coba bedah ya. Pil biru itu ya Anda tetap di dunia yang Anda kenal sekarang. Semuanya terasa benar, semuanya nyaman, walaupun itu cuma rekayasa. Tapi pil merah. Nah, pil merah ini bakal merobek semua tirai itu. Pil ini bakal nunjukin ke Anda realitas yang sesungguhnya tanpa filter sama sekali. Sebuah kebenaran yang bisa jadi sangat gak enak dan bahkan mungkin bikin Anda ngerasa sendirian. Pilihan inilah yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Tarik napas yang dalam karena kita akan telan pil merah pertama kita. Kita akan lompat jauh ke masa lalu, ke sebuah misteri yang udah bikin dunia bingung ribuan tahun lamanya. Kita sekarang ada di tahun 525 sebelum Masehi. Bayangin ini, Kekaisaran Persia yang waktu itu bisa dibilang kekuatan terbesar di dunia, ngirim 50.000 tentara, pasukan super besar buat naklukin sebuah oasis kecil di Mesir. Mereka jalan dengan gagahnya masuk ke padang pasir, terus hilang, lenyap begitu aja. Nggak ada jejak, nggak ada saksi, nggak ada apa-apa. Nah, ini nih yang gila. Selama hampir 2.500 tahun, dunia cuma percaya satu cerita. Cerita yang ditulis sama sejarawan Yunani, Herodotus. Cerita resminya bilang kalau seluruh pasukan itu ditelan hidup-hidup sama badai pasir raksasa. Ya, murni bencana alam. Cerita ini diterima gitu aja, tanpa ada yang mempertanyakan. Sampai akhirnya di tahun 2015, seorang arkeolog dari Belanda muncul dengan teori yang merusak segalanya. Jadi, apa dong kebenaran yang disembunyikan ribuan tahun ini? Menurut Dr. Olaf Kapper, nggak pernah ada tuh yang namanya badai pasir mistis. Kenyataannya, jauh lebih brutal dan sejujurnya memalukan. Pasukan super besar Persia itu ternyata dihancurkan, dikalahin telak sama pemberontak Mesir yang mereka anggap remeh. Kekalahan ini saking malunya buat Kekaisaran Persia, mereka lebih milih buat menghapus kejadian ini dari sejarah. Mereka ganti ceritanya jadi bencana alam. Jauh lebih nyaman didengar kan? Cerita tentara Persia yang hilang ini ternyata bukan satu-satunya kasus loh. Ini cuma satu contoh dari pola yang jauh lebih besar. Karena pada dasarnya, sejarah itu bukan cuma catatan tanggal dan peristiwa. Sejarah itu pondasi dari identitas kita sebagai sebuah komunitas. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Sejarah resmi sebuah bangsa itu seringkali bukan tentang apa yang benaran terjadi, tapi tentang cerita apa yang mereka mau ceritakan tentang diri mereka. Narasi yang memalukan, yang bisa bikin pecah belah, atau yang bikin citra pahlawan jadi jelek, itu semua biasanya disingkirkan. Yang disisakan, cuma cerita-cerita yang bikin kita bangga, bersatu, dan merasa heroik. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang jujur aja agak sensitif. Ini diangkat langsung dari materi sumber yang kita bahas. Dan penting banget buat diingat ya, kita di sini cuma melaporkan klaim yang disajikan di sumber itu secara netral. Jadi, menurut sumber ini, narasi tentang tanah yang dijanjikan itu sebenarnya baru ditulis 1000 tahun setelah zaman Abraham. Waktu itu bangsa Israel lagi dalam masa pengasingan. Tujuannya apa? Sumber ini mengklaim tujuannya itu buat menciptakan sebuah cerita asal-usul yang kuat, semacam lem super buat menyatukan lagi bangsa yang lagi terpencar-pencar. Argumennya bahkan lebih jauh lagi, sampai menuduh kalau tes DNA leluhur itu dilarang supaya narasi fundamental ini nggak bisa diganggu-gugat. Nah, sejarah yang udah diedit ini nggak cuma ngebentuk identitas kita loh, tapi juga sangat mempengaruhi cara kita menilai tokoh dan kejadian di masa lalu. Anda pernah kepikiran nggak sih, kenapa nama kayak Adolf Hitler itu langsung kita kenal sebagai simbol kejahatan absolut, sementara ada pelaku kejahatan lain yang sama atau bahkan lebih brutal, tapi namanya hampir nggak pernah kita dengar? Coba deh lihat perbandingan ini. Kekejaman Hitler dengan korban lebih dari 6 juta jiwa. Itu jadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Tapi, seberapa sering Anda dengar tentang Raja Leopold I dari Belgia? Rezimnya di Kongo itu diperkirakan menewaskan lebih dari 10 juta orang. Bukan karena perang ya, tapi karena eksploitasi ekonomi yang brutal. Tapi ceritanya jarang banget jadi sorotan utama. Kenapa bisa gitu? Ya, menurut sumber kami jawabannya ada pada narasi yang dijaga oleh kekuatan-kekuatan global dan tentang siapa yang dianggap korban yang penting di panggung sejarah. Oke. Tadi kita udah ngomongin kekaisaran, raja-raja, mungkin kedengerannya jauh banget ya dari hidup kita. Tapi gimana kalau saya bilang
Kita semua, setiap hari, melakukan hal yang sama persis, cuma dalam skala yang jauh lebih kecil. Coba kita jujur-jujuran sebentar. Anda pernah nggak sih menceritakan versi terbaik dari diri Anda sambil sengaja menyembunyikan bagian-bagian yang nggak begitu membanggakan? Coba pikirin deh pas Anda bikin CV buat ngelamar kerja. Ya kan? Anda pasti tulis semua pencapaian keren Anda. Tapi, apa Anda bakal nulis dipecat dari kerjaan terakhir karena kebanyakan main game? Ya nggak mungkin kan? Anda menyajikan versi terbaik dari diri Anda, versi pahlawan yang paling kompeten. Kita ngelakuin ini pas ketemu calon mertua pertama kali. Atau pas lagi nostalgia sama teman-teman lama. Kita milih-milih kenangan mana yang mau diceritain, dan gimana cara nyeritainnya. Kita semua itu kurator dari sejarah pribadi kita sendiri. Nah, kalau kita bisa terima ini sebagai hal yang wajar buat diri sendiri, kita jadi bisa lebih ngerti kenapa negara-negara melakukan hal yang sama dalam skala raksasa. Ini bukan sekedar bohong, ini soal menciptakan dan melindungi sebuah identitas. Setelah kita ngerti semua ini, yuk kita coba arahkan lensa skeptis ini kembali ke keyakinan kita masing-masing. Jadi, saya mau Anda benar-benar mikirin ini. Pikirkan tentang pahlawan nasional Anda, penemu yang Anda kagumi, atau pemimpin yang Anda hormati. Apakah cerita yang Anda tahu tentang mereka itu cerita yang utuh? Atau jangan-jangan itu cuma versi yang udah diedit dengan hati-hati? Versi heroik dan patriotik yang sengaja dibuat supaya Anda merasa bangga. Pada akhirnya, yang perlu kita sadari cuma satu hal. Setiap sejarah yang kita pelajari, setiap narasi yang kita terima, itu semua pada dasarnya adalah sebuah cerita. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Kalau sejarah adalah sebuah cerita, maka kita harus selalu bertanya, siapa yang menulis cerita itu dan apa tujuan mereka? Terima kasih sudah menyimak.